Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Ayo jadi orang bijak, belajar dari kitab Amsal. Ayo. Pembahasan kita dari kitab Amsal sudah masuk ke dalam pasal yang ketiga. Jika Ibu Bapak, saudara-saudari membaca Amsal 3, maka akan menemukan beberapa ayat yang familiar atau populer gitu ya, yang sering kita pakai. Bu Pendeta, kalau istilah zaman sekarang itu istilahnya viral. Ya, yang memang kita bahkan mungkin sudah hafal. Karena itu saya mau mengajak kita untuk melihat Amsal 3 ini dalam 5 perenungan, yaitu Amsal 3 ayat 1-4, ayat 5-10, ayat 11 sampai 26, dan terakhir ayat 27 sampai ayatnya yang ke-35. Malam ini kita akan membahas dari Amsal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Secara keseluruhan, Amsal ini diberikan perikop berkat dari hikmat. Jika sebelum-sebelumnya, khususnya dalam Amsal pasal 2, kita sudah belajar tentang ada untungnya loh, ada hasilnya jika belajar hikmat. Maka dalam pasal ini ada berkat dari hikmat, yaitu berkat yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang belajar hikmat. Di dalam Amsal 3 ayat 1, Alkitab mencatat, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan hendaklah hatimu memelihara perintahku." Masih menyapa pembacanya dengan sebutan anak, maka guru hikmat mengandaikan dirinya sebagai orang tua yang memberikan pengajaran. Dan di dalam ayat ini ada perintah untuk mengingat ajaran atau memelihara perintah dari sang guru hikmat. Nah, di dalam ayatnya yang kedua ada sebuah bunyi yang cukup berbeda antara Alkitab edisi TB2 dengan TB yang lama. Saya akan baca dari edisi TB2. Ibu Bapak di rumah mungkin bisa membuka TB satunya sehingga kita bisa melihat perbandingannya. Mari kita simak. "Karena panjang umur dan tahun-tahun hidupmu serta kesejahteraan akan ditambahkannya kepadamu." Apa yang beda? Ya, yang beda adalah kata tahun-tahun hidupmu. Dalam bahasa Ibraninya Shenot Hayim, tahun-tahun kehidupan. Di dalam TB yang lama, maka diterjemahkan tentang lanjut usia. Panjang umur dan lanjut usia, serta kesejahteraan. Nah, perbedaan penerjemahan yang ada bagi saya memberikan sebuah pemaknaan yang lebih dekat dengan bahasa Ibraninya Shenot Hayim, tahun-tahun kehidupan. Jadi ada tahun-tahun kehidupan yang Tuhan tambahkan. Maka bukan bicara soal panjang usia menjadi lanjut usianya, tetapi bahwa tahun-tahun kehidupan itu ditambahkan Tuhan. Dengan makna bahwa pemeliharaan Tuhan bukan hanya soal kemudian menjadi lanjut usia, tapi ada tahun demi tahun yang berjalan, sebuah proses yang Tuhan tambahkan. Nah, lalu kemudian perintah itu kembali diulang di dalam ayat yang ketiga. "Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada loh hatimu." Kalung adalah hiasan yang memperindah. Ya. Orang yang memakai kalung maka bisa terlihat lebih cantik, lebih menarik. Kalung itu diperlihatkan kepada yang lain, tetapi juga ada orang yang kadang memakai kalung untuk diri sendiri, bukan berada di balik bajunya begitu ya. Memakai kalung itu menjadi sebuah pengingat, dan kalung letaknya di leher, maka bandul atau juga hiasannya berarti ada di dada, yaitu dekat dengan hati.
Maka ketika Alkitab mengatakan kalungkan pada lehermu, tuliskan pada loh hatimu, maka sedang berbicara tentang bahwa ajaran atau perintah-perintah dari hikmat itu agar ada dalam kehidupan kita. Istilah loh hati, loh atau kepingan tentu mengingatkan pembaca pada masa itu dan kita pada masa sekarang tentang loh batu di mana 10 perintah Tuhan dituliskan. Yaitu sebuah kepingan di mana perintah Tuhan ada. Bukan kepingan yang bisa hilang begitu saja karena ada loh batu untuk menuliskan Taurat Tuhan, 10 perintah Tuhan. Sesuatu yang bertahan lama, yang awet. Dan apalagi ketika bicara tentang loh hati, maka menaruhnya, memeliharanya dengan segenap tenaga kita, waktu kita, energi kita ada di dalam diri kita, menjadi pengingat bagi kita yang kemudian mempercantik. Dan apa itu? Yaitu perintah, ajaran, namun juga ayat 3 ini menyamakannya dengan kasih dan setia. Bahwa orang yang hidup di dalam hikmat, maka bukan hanya soal pemahaman. Dia mengerti, dia tahu, tapi orang yang belajar hikmat adalah orang yang memiliki kasih dan setia, yang kemudian terlihat dalam kehidupannya, memperindah kehidupannya. Lalu dalam ayat yang keempat dikatakan, maka engkau akan mendapat kemurahan hati dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ayat-ayat mengenai hikmat di dalam Amsal bukan sekedar bicara tentang hikmat yang datang dari manusia, tetapi bicara tentang hikmat yang berasal dari Allah. Karena itu ketika melakukannya, maka mendapat penghargaan, kemurahan hati dan penghargaan dalam pandangan bukan hanya manusia, tapi juga dalam pandangan Allah. Bahwa hikmat itu bukan bicara hanya sekedar ilmu pengetahuan tentang kehidupan yang dapat kita jalani keseharian, tapi tentang bagaimana hidup kita adalah hidup yang memelihara perintah dan ajaran dari Tuhan. Nah, lalu hiasan atau kalung apa Dombi yang kamu punya? Dombi nggak pakai kalung. Iya, kamu nggak punya kalung di sini, tapi maksudnya di dalam hati kamu Dombi ada hiasan kalung apa? Oh, kasih dan setia. Oh iya. Kasih dan setia, biarlah itu menjadi perhiasan yang ada dalam kehidupan setiap kita, bahkan menjadi seperti kalung yang mengingatkan diri kita ada dalam hati kita, dan bahkan juga menjadi keindahan yang kita perlihatkan kepada orang-orang lain. Mari kini kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, di dalam kehidupan yang kami jalani, biarlah banyak hal yang menjadi bimbingan-Mu Tuhan bagi kami untuk menjalankan hari demi hari. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau juga yang beserta kami di dalam setiap jalan kehidupan kami. Biarlah kasih dan setia itu yang menjadi perhiasan hidup kami. Kami mengalungkannya pada leher kami, mendekatkannya pada loh hati kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kehidupan umat-Mu dimanapun berada. Biarlah Engkau yang terus memberikan kekuatan, penyertaan, bahkan pemulihan bagi mereka yang sedang bergumul dalam kondisi sakit mereka. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk pekerjaan atau usaha yang ditekuni umat-Mu. Biarlah kiranya ada banyak hal baik yang dapat dijalani. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang merencanakan kehidupan mereka, menantikan kelahiran anak atau cucu mereka, merencanakan pernikahan mereka, dan juga dalam menjalankan berbagai rencana-rencana masa depan mereka. Biar umat-Mu terus ada dalam penyertaan-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk rencana pemberkatan nikah tanggal 1 Maret untuk Juan Timothy dan Avitalia. Di dalam semua persiapan yang dilakukan, maka biarlah Tuhan Engkau hadir memberkati mereka dalam rumah tangga yang akan mereka jalani. Kami berdoa juga ya Tuhan
untuk panitia Paskah di dalam semua kegiatan-kegiatan yang mereka siapkan, untuk semua rangkaian yang juga akan dimulai di Rabu Abu di minggu depan. Biarlah semuanya menjadi sebuah proses kehidupan kami untuk menghayati kasih dan kuasa-Mu yang besar. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Di dalam berbagai situasi yang ada, betapa kami rindu negeri ini berubah menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dan Tuhan, biar Engkau memberikan keberanian kepada banyak orang baik untuk berbuat langkah-langkah nyata memperbaiki negeri ini. Patahkanlah niat-niat buruk dari orang-orang yang hendak mengacau, bahkan ubahlah hati mereka agar mereka berubah dari rencana-rencana buruk menjadi rencana-rencana baik bagi negeri ini. Kami berdoa juga ya Tuhan, bagi setiap kehidupan kami di malam ini, ada banyak hal yang kami jalankan, maka dalam sepanjang tahun-tahun kehidupan yang kami jalani, kiranya Engkau terus memberikan damai sejahtera-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudari, ada informasi sedikit buat kita, yaitu kegiatan Paskah. Ya, tinggal beberapa hari lagi kita mau Paskah, maka mari menyimak berbagai informasi yang sudah disiapkan oleh panitia untuk kegiatan Paskah kita. Demikian informasinya dan salam 3S, sehat, semangat dan sukacita. Tuhan memberkati.